Jadi kalau adanya kritik itu kan tanda ada kepedulian. Iya, Iya. kepedulian. Jadi tinggal kita lihat kritiknya apa, bagaimana, esensinya based on data atau enggak, itu nomor 2 tuh. Karena background saya sains tuh ada kita punya produk kayak National Conference of Football and Science. Jadi di situ berkumpulnya jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang tentang, sains dan sepak bola. Halo Sobat Nobar, senang sekali saya Aizar Riyad bisa berjumpa dengan Anda di Nobar Bola bersama Coca-Cola. Tentunya hari ini menjadi hari yang sangat spesial karena hari ini saya ditemani oleh salah satu wanita cantik yang tentunya sudah melalang buana di sepak bola nasional. Dan namanya ini pokoknya nggak ada orang yang nggak kenal kayaknya nih. Iya. Dan beliau sudah sejak dulu kayaknya aktif di dunia persepakbolaan bahkan di grassroots dan juga pembinaan usia muda. Langsung kita kenalin, ini dia Mbak Ratu Tisa. Apa kabar? Baik, apa kabar? Salam dulu Aduh, harusnya. iya. Sehat, Mbak? Sehat, udah lama gak ketemu. Iya, Mbak, udah lama banget nih kayaknya aktif sibuk di Waketum PSSI kayaknya banyak banget kegiatan Aduh, ya. banyak banget kegiatan, terus ya emang selalu tadi Mas Aziz bilang kan, emang selalu ada di pembinaan usia muda. Oh, Jadi masih berarti ya? iya, jadi saya biasanya keliling, Oh. ngeliatin kursus khusus kepelatihan, kursus-kursus perwasitan, terus kemudian area kompetisi usia muda, manajemen-manajemen apa yang bisa dikembangin di grassroots. Jadi, Wow, fokusnya emang di situ deh dulu. banyak banget ya, pantesan susah banget kalau ketemu kayaknya ya? Kayaknya udah lama nggak ketemu nih ya? Ada apa nggak ketemu? Berapa abad ya? Iya, udah lama banget sih lumayan. Lama Iya banget ya iya namanya. iya iya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu nih. Akhirnya sih gitu kan. Nah, ini juga kan kebetulan pas lagi mampir ada apa, eksebisi match kan gitu di Oke, Jakarta. pas ini Heeh, ya. pas Jakarta. Jadi memang dari kota ke kota kita pasti selalu mengadakan pasti selalu support lah dalam hal pembinaan usia muda lah, apapun pokoknya inisiatif dari pihak mau swasta kek, mau dari pemerintah, mau, dari inisiatif organisasi-organisasi ya kan, selama itu memang baik dan mengadakan jam terbang untuk anak-anak main bola ya kita support. Ini yang di belakang lagi main juga yang dulunya juara Surati Iya iya iya. Bimba sama GMFA. Oh, ini salah Gitu. satu event yang dibuat Coca-Cola berarti ya? Iya, salah satu event buat Coca-Cola. Jadi pokoknya kalau kalau saya sih di mana ada, beberapa event ya yang diadakan berbagai pihak, pasti kalau around sempetin mampir. Pantes kemarin datang di event saya ya. Iya iya. Jadi gini kalau manggil Mbak Tisa ini harus ada bolanya kalau nggak salah ya? Berarti ya? Iya Bener iya. ya? Iya benar. Kalau di event bola berarti datang dong? Benar benar. Kalau Oke, misalnya bolanya. pas ada pertandingannya, apa sih datang tuh. Gitu. Oke, berarti caranya gitu, bukan kirim undangan tapi kirim undangan bola. Ah. Ya Mbak Tisa ngomongin grassroots ya, Mbak Tisa kan fokus di grassroots dari sejak dulu ya, bahkan saya tahu beberapa programnya tuh dulu juga sempat ngebaca-baca juga Mbak Tisa punya program EPA dan segala macam, Iya akhirnya iya. sekarang berjalan kan. Iya benar. Wah ini luar biasa banget dan hasilnya udah kelihatan juga kan. Banyak sekali generasi-generasi muda yang sekarang sudah mulai, apa ya, tampil di timnas senior. Bahkan kalau menurut saya, di era zaman dulu tuh belum ada Mbak, di zaman-zaman mungkin di Bima Sakti dan segala macam, usia 16 tahun udah main di timnas senior ya. Benar benar. Ini menurut Mbak gimana sih, generasi Z ya, mungkin mereka masuknya generasi Z ya? Iya iya iya. 90-an ke atas ya? Iya iya iya. Generasi Z saat ini gimana sih perannya tuh kalau Mbak Tisa melihat? Kalau secara keseluruhan ya menurut saya sih, kalau kita ngomongin Gen Z gitu ya, sekarang kan ini eranya mereka to shine ya gitu kan. Saya selalu kalau misalnya pun di mana pun di company saya di kantor ataupun, di PSSI sendiri atau di komunitas-komunitas, saya sekarang selalu memposisikan diri saya tuh Tuturi Handayani yang mendorong dari belakang kan, ya harus mereka yang shining dan take initiative. Nah, hari ini kalau bisa dibilang, generasi Z semua tadi yang tadi disebutkan nggak cuman ada di area pemain, sudah masuk mulai di area beberapa kepelatihan usia muda juga, gitu. Ada juga yang memang fokusnya mau ke arah sana, mulai juga masuk di perwasitan juga karena, di sepak bola Indonesia sendiri tuh, dalam 2 tahun terakhir wasit-wasit banyak yang kita rekrut di bawah umur 25 tahun gitu ya. Jadi juga yang betul, jadi ada juga yang kayak under 21 bahkan gitu di beberapa provinsi. Terus ada juga di area manajemennya kan melalui inisiatif-inisiatifnya, terkini juga gitu kan dari Pak Erik di PSSI juga luar biasa menurut saya ada, apa dari segi manajemen, profesional dan lain sebagainya. Di federasi berarti ada juga? Betul ada juga. Jadi menurut saya sih jadi secara ekosistem sepak bola Indonesia sendiri dari mulai private sector gitu ya seperti inisiatif Coca-Cola ini gitu ya. Kemudian, apa federasi sendiri, kemudian di area pemerintah itu
memang, berpusatnya rata-rata, Gen Z jadi penggeraknya gitu. Kalau peluang Gen Z sendiri di sepak bola gimana, Mbak, peluangnya? Menurut saya hari ini sih sangat terbuka lebar ya gitu di industri sepak bola kita, ngomongin hari ini di Indonesia lah ya dan area Asia Tenggara mungkin yang skupnya kecil dulu gitu ya. Itu, sports dan entertainment kan sudah semakin menyatu ya. Sports dan education juga sudah semakin terintegrasi satu sama lain. Jadi banyak unlock beberapa area-area yang dahulunya itu nggak ada gitu. Ya. Kalau dulu misalnya adanya media digital dan Iya. media konten gitu kan ya, sekarang area gaming, gamification juga lebih ada lagi. Terus kemudian kalau dulu areanya adanya event management saja, sekarang ada spesifik hospitality management. Di dunianya sendiri aja udah, banyak terintegrasi. Akhirnya, peluang ini menurut saya sangat besar ya dengan generasi Z yang memang pasti harusnya tuntutannya melek digital. Cuman gimana si Gen Z-nya sendiri, harus mau belajar dari mana itu datang, jadi nggak bisa terima jadi gitu ya, misalnya hanya terima jadi checklist, kerjain nggak boleh, mereka harus paham dulu, asalnya dari mana, kenapa. Iya harus mengerti dasarnya juga. Benar gitu. Oke, banyak sekali ya. Iya. Kalau dari mungkin sedikit federasi, ngomongin federasi, kalau di federasi sendiri ada nggak sih untuk, meng-guide Gen Z ataupun ya bagaimana caranya untuk, mereka tuh agar tertarik gitu ke dunia sepak bola gitu? Menurut saya sih hari ini yang dilakukan Pak Erick Thohir melalui program, Garuda Academy itu udah sangat luar biasa lah ya gitu. Jadi itu adalah inisiatif dan, di beberapa, private sector inisiatif itu pun sudah mulai diikuti dan itu, bagus sekali gitu ya karena semakin banyak pihak yang melakukan hal serupa, semakin banyak jadi wadahnya ada. Jadi di mana sepak bola itu enggak cuman, apa ya dipelajari dengan otodidak ya, tapi di ruang kelas, di balik meja sambil dia tahu dari mana asalnya teorinya. Kemudian jangan lupa pasti praktek. Iya. Harus tetap ke lapangan, harus nonton, ya kan, harus lihat, harus Gini juga. iya harus dekat gitu loh dengan grassroots, barulah itu yang sebenarnya, nggak boleh juga terpisah. Jadi kalau di federasi sendiri sih, menurut saya hari ini inisiatif dari, PSSI, dari Pak Erick Thohir itu sangat luar biasa Luar sih. biasa ya, oke. Sebagai Gen Z nih, Mbak, Gen Z ya? Iya. Aku mau tanya Saya nih. maksudnya. Iya, Minum dulu deh. kenapa di Panas dulu. panas ya? Gini, Mbak, kalau sebagai Gen Z nggak apa-apa kan saya sebut sebagai Gen Z nih, ini cara mencintai sepak bola itu bedanya dengan dulu apa sih? Maksudnya yang sekarang dari Iya, sisi mereka. dari sisi mereka. Kalau Mbak lihat kan udah banyak bekerja dengan Gen Z kan? Iya benar, kalau dari yang tadi, kalau dari sisi Bedanya apa sih? mereka itu misalnya, kebanyakan ya ini saya kan ngobrol dari perspektif, saya bekerja gitu ya, saya Iya. bekerja dan melihat, berkoordinasi dengan areanya Gen Z itu gitu. Jadi, terkadang memang, yang gimana ya ngomongnya ya, misalnya di lapangan sepak bola gitu ya, kita di lapangan sepak bola, kita main nih, coach kita bilang apa A, ya kan. Kadang ada instruksi gitu kan ya dari coach kita untuk melakukan, perubahan taktikal di tengah-tengah Iya, kan. iya, ada sering. Oke ya gitu, sebutlah tuh kan, "Kamu parkir bis sekarang," gitu kan ya, atau misalnya, "Kamu apa lakukan?" Gitu kan. Bukan yang ambil kunci terus markirin ya? Iya, itu bukan ya. Iya, gitu, "Kamu buka ya," gitu kan, "turun ya sedikit," atau apapun lah ya, yang mungkin lebih 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 yang biasanya tidak mereka lakukan itu di latihan, ya. Biasanya mungkin mereka tidak terbiasa melakukan itu, jadi mereka belum dilatih, tapi karena situasi menurut coach yang sudah lebih berpengalaman, mereka harus lakukan A, Ah, gitu kan ya, harus lakukan A, pemain itu wajib untuk melakukan apa? iya, Ya harus ikut kan kata coach-nya, harus ikut ya. Nah, hari ini, itulah yang saya sebut kadang-kadang perbedaan dengan, cara mencintai sepak bolanya itu seperti apa. Karena pada saat kita dalam situasi tertentu dan satu tim itu harus melakukan A atas instruksi coach, itu nggak boleh ada pertanyaan gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di mana kita kritis, Iya, ya kan, iya, itu. iya. Kritis itu ketika kita punya waktu. Iya. Kalau waktunya udah tinggal 5 menit kita nanya ke coach kenapa tactical ini, kan kalah kita Kalah. pasti. Gitu ya kan. Iya. Atau kalau coach-nya juga tidak diinisiatif oleh kapten, ini harus berubah, kan kalah juga pasti. Gitu. Jadi cara mencintai kita bukannya saya bilang bahwa tidak mempertanyakan sesuatu adalah tepat, enggak. Tapi harus bisa dipisahkan. Nah, Iya, terkadang lihat memang waktunya ya, lihat momennya. waktunya. Gitu. Nah, terkadang memang kendalanya dengan, eee Gen Z adalah bukan kendala ya, jadi memang karena mereka dengan jam terbang kerjanya yang belum 20 tahun lebih kayak Mas Aziz kan. Gitu kan, ya pastinya
sangat wajar untuk Mhm. di satu genting, instruksi dari coach itu dipertanyakan kan gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita sama-sama mencintai pekerjaan kita satu visi, kita sama-sama mencintai sepak bola kita gitu, hal itu akan kita lakukan untuk yang terbaik Iya gitu. iya. Kita harus percaya itu gitu. Pastinya ya dengan satu syarat ya, nggak boleh melanggar integriti, kan gitu aja gitu. Itu kan underlying-nya. Jadi menurut saya cara mencintainya tuh memang, berbeda ya. Kalau dulu kan kayak no reason gitu, tanpa syarat gitu pokoknya gitu kan. Kalau ini malah lebih logis, saya malah lebih suka cara mereka ini. Iya iya iya, justru justru cara inilah yang benar sehingga kita bisa improve gitu. Tinggal kita kontrol aja jangan over gitu Iya. ya, itu sih. Kalau Mbak Tisa sendiri melihat generasi Z sekarang ini, dia sebetulnya lebih cocok di apa sih Mbak, sebagai penonton konsumen sepak bola atau yang sudah dianggap sebagai kolaborator atau mitra pembangunan gitu? Kalau menurut saya ini adalah, bukan hanya kolaborator atau mitra pembangunan ya, ini memang center dari membangunnya gitu. Karena kalau kita ngomongin industri olahraga, ya ini harus digerakkan sama anak muda, Oke. iya kan? Nggak mungkin gitu, kita-kita yang udah tua ini suruh lari terus kan. Saya masih muda loh. Saya bisa bisa lari kok. Iya Di lapangan ini saya bener. masih bisa loh Mbak, masih sering main kok. Oh ya oke Ya. bener, bagus dong ya. Begitu nyerang ikut nyerang nggak? Nyerang dong, Oh, tapi nggak balik-balik. oh iya iya, habis nyampe depan Oh, ya begitu udah nggak nyerang. balik-balik, jalan kaki. Jadi kan ini karena kan industri ini kan penuh dengan kreativitas gitu kan, hal baru gitu. Ini memang harus motornya itu mereka gitu kan, harus motornya mereka. Jadi saya ngelihatnya bukan hanya kolaborator, bukannya mereka sentral penggeraknya gitu. Justru kami-kami gitu kan, kita-kita yang, udah lebih senior, sudah harus passing the button gitu, pelan-pelan sebagai penggerak administrasinya ke mereka gitu kan, itu sih. Sekarang udah mulai terlihat nggak Mbak? Sudah mulai, sudah banyak sih, sudah banyak, sudah Calon pengganti Mbak Tisa udah ada? iya. Wah, iya, menti-menti gitu Iya iya sebutnya ada ya, ya, orang-orang yang di-mentor ya gitu Iya ya. iya iya, sudah mulai Ada dong ada dong, ada ya ya? kan, yang pengen jadi saya kan selalu semangatin juga teman-teman yang kayak mau apply FIFA Master, teman-teman yang mau jadi entrepreneur, teman-teman yang mau mau ya mau jadi entrepreneur, pebisnis, pengusaha-pengusaha kecil di sepak bola, kan gitu kan, saya bergerak di bidang itu juga kan gitu. Jadi itu yang selalu selalu apa, saya galakan lah kepada teman-teman. Oke, Mbak, sepak bola sekarang kan sudah mulai, apa ya, nggak hanya di stadion ya, tapi Nah. digital sudah mulai banyak ada seperti TikTok, YouTube dan lain-lain dan ini, terhadap dunia sepak bola oh, saya mau nanya, waduh disela dua. Tapi nggak apa-apa deh, kita haus banget ya ini. Minum dulu nih yang Aduh, Waduh. thank you ya. Kebetulan kita lagi ngobrolin tentang Gen Z, ternyata ada Gen Z itu datang langsung, Mbak. Umur berapa kamu Kamu masih nih? berapa? Kelahiran berapa? Oh salah, nggak boleh nanya umur ya kalau cewek. Bukan perempuan kayaknya. Lahir tahun 2000 Kak. Oh, bener. Gen Z itu akhir 90 sampai 2000-an, Mbak. Bener. Itu ya. Masih masuk berarti. Emang Oke, Kakak oke. Gen Z juga dong? Gini Mbak Tisha juga gitu. Iya dong. Kita Gen Z, makanya gabung sini, gabung. Gabung Kak, boleh nih. Ayo, dong, ayo, boleh, nggak boleh, apa-apa. Karena kamu udah baik bawain minuman, makanya kita ajak duduk sini ngobrol. Makasih Kamu Kak. Mbak Tisa. nonton bola? Silakan Mbak. Kamu nonton bola memang ya? Nonton dong. Masa? Iya dong. Pertanyaan Coba terakhir pemain ditonton apa? Indonesia siapa? Apa Kak? Pemain Indonesia favoritnya siapa? Rizky Ridho. Main sebagai apa dia? Main sebagai apa ya? Kalau di kalau di lapangan sebagai Kalau di pemain. lapangan sebagai pemain. Kalau di Iya. samping kamu sebagai temen. Iya. Iya. Gitu Suka dong. banget sama siapa Kak? Siapa? Siapa? Yang itu? Yang apa? Yang Siapa? Ziza. Oh, taunya di sana dong. Arhan. Pratama Arhan. Cakep, Kak, cakep. Oh, Cakepan iya, nama iya. saya. Cakepan mana Mas Aziz? Oh, saya Iya sih. ya. Menurut saya juga sih. Makasih. Iya. Kak, aku mau ini nih, ada pertanyaan nih dari sosmed Kak, dari Instagram. Buat Kak Tisha ada nih. pertanyaan. Dari mana? aja. Dari mana? Siapa aja? Dari Instagram Kak. Aku bacain ya. Oke. Katanya gini nih, Kak Tisha, kalau anak muda mau terlibat bangun sepak bola, tapi bukan pemain, Oke. harus mulai dari mana Kak? Oke, itu pertanyaannya. Adalah pertanyaan aku belum selesai loh. Jadi mau coba mana dulu nih pilihnya, ayo. Gak apa-apa ya Kak? Atau saya tadi kebanyakan ini ceramahnya ya? Iya. Mau yang mana dulu nih? Ini dulu deh Ini dulu kayaknya. ya? Maaf ya Oke. Mas Sisi ya. Saya udah bosen sama Ini saya. lebih menarik ya. Boleh, silakan. Kalau mau mulai dari mana, ya kan, pastinya ya, dirinya sendiri itu, interest-nya di bagian apa. Tadi saya bilang kalau kita mau ngomongin, industri sepak bola bukan pemain gitu ya, bukan sebagai aktor utamanya. Aktor utama kan ada 3 ya, pemain, pelatih, ataupun wasit. Jadi di area teknikal ini, kita bagi menjadi beberapa tipe nih. Kita harus tahu dulu kita interest-nya di mana. Kalau saya bukan bilang, kalau saya lebih ke arah kita yang memilih kita interest-nya di mana, bukan kita bisanya apa.
Karena yang namanya capability atau kemampuannya, kompetensi itu setiap harinya bisa ditingkatkan. Kalau kita mau belajar, ibaratnya tadinya kita nggak bisa bahasa Inggris, kita belajar jadi bisa bahasa Inggris. Itu bisa, skill itu bisa dilatih gitu. Tapi kita sukanya di mana, sehingga kalau hati kita emang adanya di situ, oke, gue pengen areanya nih adalah hospitality gitu ya, atau misalnya areanya adalah marketing, atau misalnya areanya yang kayak saya nih backgroundnya kan dari football science sebetulnya, dari sains kan gitu, karena dari matematika dulu. Jadi saya interest bangetnya tuh sama area sains pasti gitu. Jadi oke, saya sukanya tuh yang ini gitu. Nah itu yang harus ditekuni gitu menurut saya. Jadi nggak boleh bahasanya nih tekun gitu ya. Gen Z mungkin jarang nih pakai bahasa ini lagi nih. Jadi bukan hanya dipelajari, tapi ditekuni gitu. Nah, jadi harus mulai cari interest kamu apa, terus kamu harus menekuni itu gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah, jangan bilang bahwa capek lah inilah, perlu healing lah, nggak boleh. Itu tuh Gen Z sering begitu tuh. Healing, iya. Sering healing, minumnya Coca-Cola lagi. Iya. Ya kan? Ini paling cocok emang, saya minum dulu Mbak ya. Iya benar sih. Silakan, minum dulu Kak. Gitu, jadi kalau menekuni sesuatu itu, makanya kenapa harus cari yang interest. Karena ketika menekuni sesuatu itu kan begitu kita menjalaninya kan pasti berat. Ya kan gitu kan, di beberapa banyaklah wawancara dengan pemain-pemain yang kelas dunia kan mereka juga bilang, bukan sukses saya yang dilihat, kamu sanggup nggak menjalani kehidupan saya setiap hari, ya kan, yang Masa penuh mudanya dengan hilang pain loh. gitu dan lain-lain kan gitu Masa gitu muda ya. dan segala macam. Nah tapi kalau kamu bidang itu atau area itu kamu interest, itu akan seperti healing gitu bagi saya deh. Tuh, jadi nggak perlu healing lagi. Iya sih. Jadi kayak misalnya nih, sambil saya lihat ada exhibition match di sini, kita ada bikin sepak bola di sini, itu capek ada gitu, tapi karena itu hal yang kita sayangi, ya capek kita akan hilang. Iya. Jadi harus cari dulu itu gitu. Apalagi. Jadi ya kalau saya orangnya tipikal percaya ya, passion itu worth to be chased. Iya, setuju. Ya. Nah kalau dia ini kan backgroundnya MC nih Mbak. Pantasnya di mana nih kalau sepak bola nih? Kamu sukanya apa? Dia kan MC. Dari sepak bola ada nggak kayak gitu? Banyak dong, ya kan. Jadi kan di hari ini aja nge-link dengan gaming aja sangat banyak kan dari area sepak bolanya, ya kan. Terus kemudian nge-link dengan entertainment di World Cup aja sekarang juga, ya kan, nanti di FIFA World Cup 2026 nih gitu kan, yang emang roadnya Coca-Cola ini kan Ya. gitu ya. Ya mereka aja kan pertama kalinya introduce halftime show pertama kali. Jadi ada banyak sekali inovasi-inovasi baru kan gitu di area Minum media dulu, dan Mbak. konten. Minum dulu, Mbak. Atau jadi Mbak harus mungkin ngerasain segernya Coca-Cola sih. Seger. Seger. seger Panas kayak banget gitu. sih emang, apalagi Iya sih emang Silakan panas. minum. apalagi didampingin sama kalian ini seger banget loh nih. Apalagi lihat berarti saya cakep banget ya. Oh, Cakep, iya muda, dong. aduh. Gen Z Sukses, juga, Gen Z sukses juga. lagi. Gitu dong. Gitu juga ya. Terus ada pertanyaan satu lagi, Mbak. Apalagi banyak banget sih kamu nih. Satu aja. Oh satu lagi, waduh. Nggak apa-apa, lanjutin juga nggak apa-apa. Katanya gini, Kak Tisha, Gen Z yang sering kritik bola di sosmed itu menurut Mbak gimana sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena kalau menurut saya yang paling kita harus hargai dari seseorang itu adalah kepedulian gitu. Orang menunjukkan kepedulian dia berbeda-beda. Kalau sudah peduli, lebih enak kita untuk ngajarinnya. Kalau nggak peduli, lebih sulit. Ya. Jadi kalau adanya kritik itu kan tanda ada kepedulian. Ya, Ayo. kepedulian. Jadi tinggal kita lihat kritiknya apa, bagaimana, esensinya based on data atau enggak, itu nomor 2 tuh. Adalah tugasnya kita yang generasi lebih senior daripada Gen Z untuk membimbing mereka. Jadi dari kritik itu mungkin pada saat misalnya contohnya ini ternyata di luar negeri atau apa basis datanya nggak kuat, ya kan? Tinggal kita challenge aja. Berdasarkan apa kamu data ini, komentar saya gitu ya, datanya mana. Jadi kan kritik itu kan harus berdasarkan data yang valid, nggak boleh opini kan gitu. Kalau opini kan sulit, jadinya akhirnya debat kusir kan gitu. Jadi harus berdasarkan faktanya, basis datanya apa. Dan yang paling penting adalah kita sama-sama mencintai sepak bola, jadi you jangan kasih kita problem, kasih solusi juga dong. Kan gitu. Kita usulan solusinya apa, itu yang juga dibutuhkan gitu kan. Karena dari kami pasti akan melaksanakan pasti ya solusi ya. Ya saya sendiri lah ya, dimanapun saya berada lah, baik di federasi, baik di komunitas, baik di organisasi lain, atau di company yang saya running sendiri gitu kan ya. Jadi karena memang saya bergerak emang di bidang olahraga gitu. Jadi kalau saya sih malah
malah suka sih, Suka Kak. ya, karena diperhatiin ya Kak kalau dikritik. Iya dong, gitu Oh, artinya. kan Jadi diperhatiin gitu kan. iya, karena itu artinya tanda mereka peduli. Gimana pun itu udah menurut saya itu udah 50% selesai kita. Itu udah value-nya udah 50%, tinggal 50% lagi adalah gimana, mengubah kritik itu menjadi, basisnya lebih, akurat, kemudian bisa diimplementasikan, akhirnya jadi bermanfaat itu kritik Iya itu. benar. Tuh. Tuh dimerhatiin, jadi kalau dikritik itu berarti, sebagai perhatian mereka gitu loh, Iya. ada federasi. Kayak kamu misalkan, cowok kamu nggak merhatiin kamu gitu, nggak ngeritik kamu kira-kira gimana? Pasti nggak dibales kan gitu. Iyalah. Nah gitu, ada lagi orangnya? Kayaknya udah sih Kak. Udah cukup. Kayaknya dia yang sering ini deh Mbak, sering komen-komen di ini deh, IG rasis. Netizen ya? Iya kamu ya? Enggak Sering ya? Kak. Kalau arahan lagi gimana-gimana terus kamu komen gitu ya? Tahu kalau Arhan gimana-gimana ya, kok komen ganteng banget sih. Abis ini kita telepon ya. Kita video call nanti ya? Wah. Oh ada dong. Oke minum dulu. Aduh. Minum. Aku diajak minum nih Kak. Iya silakan. Dituamin langsung loh. Saya aja nggak dituamin. Makasih ya Kak. Oke, Supaya semangat masuk, sepak bola sepak bola Indonesia, Iya. welcome. Mungkin kan dari ketemu Mbak Harus Risa, berkontribusi, akhirnya bener. lama-lama suka gitu kan, Oke. dengan sepak bola. Oke Kak, Kamu di sini aja. nggak apa-apa. Yang sini aja. Nggak apa-apa Kak. Iya, Aku harus jalan. iya. Ada lagi. Oh, tahu aja dia nggak mau ganggu kita. Iya. Nggak apa-apa ya Kak. udah. Ya udah, Bye-bye. makasih banyak ya. Bye. Jangan See you ya. jangan kapok dengan sepak bola ya. Enggak. Cerita terus sepak Semangat bola. ya Kak. Cantik banget. Dadah. Nggak mau foto dulu? Oh enggak. Ya udah. Oke Mbak Tisa, tadi ada perwakilan Gen Z sudah ngobrol langsung kan tadi kita tanyain. Nah itu tadi sebetulnya tadi pertanyaan saya belum selesai Mbak Tisa soal media digital ya, maksudnya di era digital sekarang ya kan dengan adanya TikTok, YouTube dan lain sebagainya lah ya. Apa sih dampaknya terhadap sepak bola Mbak Tisa? Dan apa ya? Apa kita harus mengikuti perkembangan ini atau gimana? Iya. Jadi kalau kita back to history, apa, meledaknya gitu ya, olahraga itu atau sepak bola menjadi satu hal industri dan lain-lain, memang partner terbesarnya tuh adalah exposure, adalah media. Yang dulunya orang hanya bisa lihat pertandingan di dalam stadion, sekarang orang bisa nonton pertandingan di mana aja, gitu. Jadi kalau dulunya areanya hanya, 1 set broadcasting and then single, sekarang bisa di mana aja. Jadi menurut saya, itu adalah kecepatan dan kelebihan yang harus kita kelola, nggak bisa anti atau apa, nggak boleh sama sekali. Justru itu malah advantage-nya hari ini gitu di sepak bola Indonesia sendiri gitu. Tinggal bagaimana, cara kita terus dan terus mengedukasi teman-teman, para penonton gitu kan mengenai sepak bola itu sendiri gitu. Jadi, kalau medianya sih itu menurut saya adalah, malah opportunity untuk kita. Oke, Gitu. menguntungkan juga ya Bu. Iya dong, iya, Sih ya. betul. Oke. Mbak melihat kalau bicara 5-10 tahun ke depan nih, apakah mungkin nih muncul direktur klub, data analisis dan bahkan wakil ketua umum PSSI seperti Mbak Tisa dari generasi Z sendiri? Oh harus Kira-kira dong. ada nggak Iya. kira bakal? Kalau hari ini saya ngobrol sebagai pelaku, saya nggak bisa bilang mungkin. Itu adalah tugas saya untuk, mendidik dan membina teman-teman, junior-junior saya yang, ingin berkarya di sepak bola Indonesia. Jadi, jawabannya ya kita akan menuju ke sana gitu, kita akan lakukan dan kita akan ciptakan itu gitu. Jadi nggak bisa kita bilang karena kan saya pelaku ya, fans ya, nggak bisa prediksi, harus bekerja gitu. Jadi ya Kamu pribadi nggak sih Mbak Tisa untuk hal itu gitu? Misalkan membuat komunitas atau apa sih? benar, ada sih ada. Jadi beberapa misalnya contoh inisiatif, saya dan teman-teman di area komunitas gitu ya, terutama karena background saya sains tuh ada kita punya produk kayak National Conference of Football and Science. Jadi di situ berkumpulnya jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang tentang, sains dan sepak bola gitu kan dan, setelah hasil konferensi itu kita akan lihat mana yang bisa terjun ke arah industri di area sisi sains. Jadi itu juga mengumpulkan tuh, dari di situ ada performance analysis, tadi kan ada Iya. pengen data analis sendiri, ada area nutritionist, ada area technical, manajemen juga kita bahas. Jadi, di salah satu program yang, saya sedang kembangkan di komunitas saya sendiri itu Oh di mana? yang CFS itu. Jadi Jadi ada yang mau gabung nanti kan? benar, jadi Saya juga tertarik juga nih. itu seru banget ya. Jadi ada kayak beberapa penelitian dari teman-teman, ada yang di mahasiswa, ada pun yang di pelaku-pelaku industri. Dimulai di 2 tahun lalu, inisiatifnya di Jambi waktu itu. Jambi sih sebenarnya. Terus
tahun 2025 ini di Bandung, terus tahun depan kita adakan di Surabaya. Oh berarti tiap tahun? Iya, tiap tahun kita muter untuk, conferences-nya, bekerja sama dengan universitas, gitu. Nah di situ jadi, setahun sekali kita akan buka paper risetnya dan kita kerjasama dengan jurnal resmi juga, untuk membantu mahasiswa juga yang mau S2, yang mau S3 untuk, punya exposure lebih gitu di sana. Nah selain itu, ketika itu jurnal di-sharing dan dikompetisikan, itu juga jadi bridging ke arah industri. Jadi karya riset itu bisa juga bantu. Jadi salah satu yang, saya pengen fokus juga itu. Oh berarti mungkin nanti Mbak Tisa mencari generasi-generasinya dari situ juga kali ya? Betul, dan itu rata-rata banyak juga yang, anak-anak mahasiswa masih S1 ataupun misalnya pelaku-pelaku, usaha, pengusaha-pengusaha muda yang mau berbasis riset, sehingga mereka nggak perlu ngelakuin riset sendiri, mereka bisa titip riset di, NCFS ini, National Conference of Football and Science. Oke luar biasa ya. Saya baru tahu justru ini. Itu, gitu. Jadi ya ada inisiatif, itu. Jadi selain misalnya, ya emang kan gitu ya, orang kalau bilang, "Mbak Lisa kegiatannya selain di PSSI apa?" Saya bilang, yang ngurus bola juga sih." Ya memang urus bola juga Ada gitu. yang ngurus Camba ya? Masih ingat saya kan? Masih Masih ya? Masih ya? masih. Jalan Oh jalan, ya. aduh. Udah ada Saya yang belum pernah ngurus, diajak udah ke ada. sana nih kebunnya nih. Ada Ada ya? ada. Ya itu salah satu. Itu Ini sih. saya kenapa saya mau nyindir tentang, bisnis Mbak Tisa tadi soal kecambang. Sedikit nih saya ingin nyambung juga. Bener gak sih kecambang? Jamur. Oh jamur ya? Salah ya? Oh jamur, sorry jamur. Ya jadi gini loh, banyak generasi Z yang mungkin ya, ini juga buat pelajaran Mbak Tisa ya. Saya sebagai awak juga pernah, melihat teman-teman dari pemain sepak bola muda, mereka tuh, apa ya, ketika mereka mendapatkan posisi yang sangat bagus ataupun sudah menjadi pemain yang hebat, maksudnya jangan jangan tergiur dengan dunia di luar gitu, maksudnya mereka juga harus pandai-pandai berinvestasi gitu Mbak, Iya iya iya. dalam hal apapun gitu, maksudnya kayak investasi kayak tadi, bisnis dan segala macamnya gitu Mbak. Karena kan kadang ya Gen Z itu kan ya udah, ada duit sedikit healing apa segala macam, nah itu yang kayak gitu, bener gak sih? Ini penting tuh, pesan juga saya kasih. Nah Mbak, nah ini dikit-dikit, kalau terkait, ini ketika kreativitas dan idealisme Gen Z bertemu dengan, sistem dan regulasi sepak bola yang ada itu gimana Mbak, menurut Mbak Tisa? Hari ini ya, memang memposisikan diri ketika kita misalnya contoh ya, saya selalu punya analogi gini di beberapa hal gitu ya. Misalnya di dalam satu ruang kelas itu ada 30 orang gitu ya. Ada 25 orang bilang jawabannya A, Ya. 5 orang tuh tahu bahwa jawabannya yang benar B gitu kan. Seberapa kuat sih 5 orang ini bisa meyakinkan ataupun mengubah, 25 orang yang lain? Misalnya ada dalam satu ruang kelas. Padahal mereka tahu persis gitu bahwa yang 25 itu salah gitu. Yang benar adalah jawaban yang 5 orang ini, tapi mereka adalah minoritas gitu. Nah, jadi, kalau kalau menurut saya dengan sistem ya kan regulasi yang apa, itu kan juga buatan, kita ya, jadi bukan buatan manusia, itu sesuatu hal yang juga berkembang setiap tahunnya, sesuatu hal yang bisa harus dipelajari dan harus dipatuhi juga gitu. Dan kalau kita punya, pengetahuan yang cukup seperti tadi 5 orang yang benar itu gitu, ya kita harus firm untuk menjalankan hal tersebut gitu, bukannya memaksa 25 orang yang lain, tapi kita berjalan dengan action, show aja the result. Kita jalan aja gitu, seperti yang tadi Mas Aziz bilang. Dahulu kala ketika kita mau meluncurkan, Elite Pro Academy, orang juga hesitant, orang juga resisten, kenapa gitu. Tapi kan konsepnya adalah amatir youth dengan elite youth itu harus dipisah. Tidak bisa orang main amatir youth kemudian orang main elite youth terus kemudian udah jalan main elite youth terus dia kembali lagi main di area amatir youth. Gitu, harus selalu best against the best. Makanya kalau di sekolahan pun ada kelas unggulan kan gitu ya kan. Karena mereka harus bersaing best against the best. Ada, konsep olahraga kan seperti itu gitu ya, yang terbaik harus melawan yang terbaik gitu. Jadi, kalau menurut saya sih harus mindset-nya itu action, Gen Z-nya itu. Tidak boleh mindset-nya itu protes. Kalau menghadapi dengan sistem dan regulasi yang menurut mereka ini penuh, mindset itu harus action. Iya. Dia harus prove dulu bahwa, konsep dan semua pemikiran dia itu ketika turn into action, itu punya hasil gitu. Kalau enggak, ya jangan kritik gitu, jangan kasih problem kan gitu, kasih solusi gitu ya kan. Jadi menurut saya itu tidak sama sekali, bentrok ya gitu loh ya kan, itu sangat bisa gitu dilakukan. Tapi yang paling terpenting adalah action itu aja, Action. gitu. Gen Z ini menurut Mbak Tisa, apa sih yang perlu ditingkatkan gitu, soal mindset, skill, dan leadership misalkan? Apa menurut Mbak Tisa agar mereka Ya. maksudnya Kalau soal mindset-nya, apa, skill dan leadership-nya gitu ya, pastinya kan, kalau paling mindset tadi ya? iya kayak tadi mindset ya, misalkan tadi mindset tadi gitu ya.
salah satu juga ya bagian mindset itu tuh posisinya gini, saya menganalogikan selalu jadi pemain bola ya. Kita sebagai, striker gitu punya tugas nih sendiri, punya tugas sendiri cetak gol, kan gitu ya? Betul. Gitu kan. Ketika tim kita diserang, masa kita di depan? Betul. Kan gitu kan. Jadi it doesn't matter tugas kita selesai kalau tim kita juga tidak menyelesaikan tugas ya kan? Iya. Ya, secara tim tidak memenangkan pertandingannya, tidak mencapai gol ya kan? Iya, betul. Nggak matter nih kita mau gimana pun mau kita save berapa as a keeper gitu, kalau satu tim itu kemudian tidak berbuah kemenangan nggak matter juga gitu. Jadi mindsetnya harus teamwork itu untuk kemajuan tim itu harus kita utamakan. Mbak Tisa kayaknya kita sambil lihat-lihat Iya. pertandingan bola seru. Benar benar benar. Sambil anak-anak ya. Lu di mama mau yang gimana nih? Di Mbak sama yang itu juara Suratin U15. 15 gitu. Nah, Mbak Tisa kita lanjutin pertanyaan tadi deh. Boleh. Boleh. Udah selesai nih soalnya nih. Benar. Apalagi? Iya, masih banyak sebenarnya. Tapi karena waktunya juga tinggal sedikit lagi, saya tinggal 3 pertanyaan lagi. Oke. Pertama mungkin pertanyaan yang masih mengganjal adalah kira-kira Mbak Tisa sudah tepatkah Gen Z sekarang yang sudah mulai berkecimpung di dunia sepak bola dengan posisinya mereka gitu? Oh, tepat dong. Iya. Nah, saya sebagai pelaku di dalam industrinya adalah salah satu yang bertugas untuk memajukan industri itu. Jadi untuk para Gen Z yang sudah memilih jalur ini, kalian ada jalur yang tepat. Kenapa? Kalian ada jalur yang tepat kenapa? Karena jalur ini adalah jalur yang fun, ya. Jadi sepak bola itu harus menyenangkan ya. Makanya kalian harus temukan apa yang menjadi interest dari kalian sendiri. Kalau saya interestnya ada sainsnya, ada sepak bolanya. Makanya inisiatif dari community saya sendiri pun yang pribadi pun itu kirain gol ya. Kan iya kan. Mau selebrasi? Nggak mau melewatkan momen penting. Oh, penting ya. Jadi itu adalah area sains dan sepak bola. Jadi bagi mereka yang sudah berkecimpung dimanapun, temukan area niche-nya di dalam sepak bola itu kalian suka yang mana gitu. Ya kan, dan kalian sudah ada di jalur yang tepat. Yaitu ini adalah jalur yang penuh tantangan, tapi nggak kalah juga penuh menyenangkan. Wah. Oke, Mbak Tisa. Tadi sebenarnya saya pengen nanya, saya pengen Mbak Tisa ngasih pesan untuk para Gen Z yang mungkin sekarang kalau sudah berkecimpung tadi pesannya udah ada. Yang belum berkecimpung di dunia sepak bola mungkin. Apa nih pesan-pesannya gitu? Entah dia mau jadi sebagai supporter aja atau gimana, silakan. Kalau belum berkecimpung di dunia sepak bola ya pesannya ayo berkecimpung di dunia sepak bola. Kali gini, kan industri olahraga nih sepak bola ini kan masih baby ya, belum mature sama sekali gitu kan. Kita bisa lihat dari semua sisi lah, sistemnya lah dan lain-lain lah ya. Jadi dan ini harus makin banyak orang yang berpartisipasi. Jadi kalau secara industri di sepak bola sendiri tuh masih dalam participation stage. Oke lah dalam hal elite footballnya kita sudah di area industri, nggak lagi dalam fase partisipasi. Tapi dalam area industrinya ya masih dalam fase partisipasi. Jadi partisipasi dan perhatian teman-teman terhadap sepak bola Indonesia tuh sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat berharga. Makanya saya nggak pernah nggak pernah merasa ofensif apapun sekalipun itu sangat-sangat pedas akan kritik yang hadir karena tadi bagi saya itu adalah rasa peduli gitu. Betul. Kalau orang udah nggak care sama kita kan orang pasti nggak Iya. akan ngomong sama kita kan gitu. Tapi selama masih care walaupun itu pedas ya kita harus dengar gitu sebagai pelaku sepak bola Indonesia. Jadi untuk yang belum berkecimpung terus berkarya juga. Jadi ya enjoy the football dulu dimanapun kalian berada. Protect our football artinya integrity itu nomor 1 ya. Jadi kebenaran harus selalu disuarakan. Kebenaran dan integritas harus selalu disuarakan, harus selalu dijaga. Sebelum terakhir nih Mbak Tisa, aku mau tanya, seberapa besar sih peluang Gen Z ini akan sukses di dunia sepak bola gitu? Hari ini kalau ngelihat dari berkembangnya industri sepak bola Indonesia. Tidak hanya sebagai pemain ya? Nggak hanya sebagai pemain, pelatih ataupun wasit sendiri ya, aktor utamanya sendiri itu insya Allah dalam 10 sampai 20 tahun lagi ya negara kita punya visi yang sangat jelas menurut saya gitu ya tentang kemajuan industri olahraga. Pak Ketua Umum PSSI pun Pak Erick Thohir selalu menggaungkan terus-menerus mengenai area industrinya. Jadi we are on the right track untuk menuju kemajuan industri yang sebenarnya. Jadi menurut saya nih secara stabilitas industri 10 tahun lagi, 20 tahun lagi pasti akan menjadi salah satu the biggest industry yang ada di Indonesia. Kita harus usahakan itu. Makanya peluangnya dan Gen Z adalah berperan sebagai penggerak juga. Gak mungkin
kita 10 tahun lagi mungkin masih bisa lari. Kamu bisa main Mudah-mudahan masih. mudah-mudahan masih, Pengen insya Allah kayak Bima masih ya. Sakti masih bisa lari. Benar benar benar. Gitu sih. Jadi ya, ya itu, ya kembali lagi ya, peluang kamu sukses ya ada di kamu sendiri, kan gitu ya kan. Jadi jangan pernah blaming situasi your surrounding, kita dengan diri kita yang bertanggung jawab gitu. Terakhir satu kata untuk Gen Z. Gen Z. Satu kata, Satu kata. yakin satu kata? Mau berapa? 3 kata juga boleh. 3 kata kali? Iya boleh, 3 kata boleh. Nawar mulu Mbak Tisa. Iya. Satu tuh kan susah ya. Ya Gen Z nih, nawar mulu. Boleh ya, ya memang saya ke Gen Z. harusnya lahirnya belakangan kali ya. Kecepatan kayaknya. Kecepatan ya. Tapi wajah masih kok. 3 kata, untuk Gen Z, terutama kamu-kamu yang mau join dan nantinya berkecimpung di industri sepak bola Indonesia, industri sepak bola nasional. Yang pertama dan paling, penting adalah kompetensi. Jadi, kamu harus menjadi yang paling baik, yang paling terbaik di area yang kamu kuasai. Jadi kompetensi paling utama. Duanya adalah integrity. Kalau kamu nggak punya integrity, selesai. Dan nomor 3 adalah keberanian. Ingat, bendera kita warnanya merah putih, artinya kamu harus berani. Harus berani, itu dia. Gen Z itu dia, Sobat Nobar tentunya. Dan tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Ratu Tisa sangat luar biasa sekali. Mbak Tisa makasih banyak ya. Pesannya banyak banget. Banyak ilmu yang udah diberikan juga buat Gen Z, terutama saya nih Gen Z nih kan. Saya lahiran 2000-an loh. 2000-an ke bawah. Percaya nggak tuh? Ya ini banyak sekali pesannya, jadi buat Gen Z terus kawal terus sepak bola Indonesia tentunya, dan jangan lupa jangan hanya melihat tapi juga memberikan masukan, kalau perlu berkecimpung langsung. Betul, berkontribusi, Berkarya juga untuk sepak bola Indonesia. Oke Sobat Nobar, kalau gitu sekian dulu episode pertama podcast kita di Nobar Bola bersama Coca-Cola dan juga Mbak Ratu Tisa. Kalau gitu saya Aziz Aryat pamit dan juga Ratu Tisha. Sampai ketemu.